Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari matematika teknik 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 subbab mengenai matematika teknik 2, yaitu materi yang pertama ada deret Maclaurin dan deret Taylor. Yang kedua itu ada sistem persamaan nonlinear. Materi yang ketiga itu ada sistem persamaan linear, dan materi yang keempat itu ada interpolasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu deret Maclaurin dan deret Taylor. Yang pertama ini ada deret Maclaurin atau Maclaurin Power Series, di mana deret Maclaurin itu sendiri merupakan penaksiran polinom derajat tak hingga sehingga dapat menyatakan bahwa hasil akhir deretnya sama dengan fungsi sebenarnya. Lalu deret Maclaurin juga merupakan deret Taylor yang perkiraan nilai awalnya X sama dengan 0. Nah, rumus deret Maclaurin itu sendiri itu Fx sama dengan F0 ditambah turunan pertama dari F0 dikali X ditambah F ditambah turunan kedua dari Fx dikali X kuadrat per 2 faktorial hingga nanti tak hingga ya, karena kan tadi deret Maclaurin itu sendiri merupakan penaksiran polinom derajat tak hingga. Jadi dalam artian deret Maclaurin itu sendiri bisa menggantikan sebuah nilai gitu. Nah, bisa dilihat ya dari contoh ini, itu kan di sini contohnya itu ada tentukan deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret tersebut menggambarkan sin X untuk semua X. Nah, tadi yang saya sebutin kan kalau deret Maclaurin itu sendiri bisa menggantikan sebuah nilai. Nah, ini deret Maclaurin di sini itu untuk menggantikan sin X ya. Nah, cara mengerjakannya itu tadi kan kita harus tahu turunan pertamanya, turunan keduanya, dan turunan ketiganya, bahkan sampai turunan tak hingganya. Nah, karena kita nggak mungkin banget sampai ngitung tak hingga, sekarang kita mengerjakannya sampai turunan kedua atau ketiga aja dulu ya teman-teman. Nah, ya, yang pertama itu sin X-nya sendiri, fungsinya itu X-nya itu diganti dengan 0, jadinya F0-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada turunan pertama dari sin X, itu adalah cos yang nanti hasil dari turunan pertama F0-nya itu sama dengan 1. Lalu di sini ada turunan keduanya, turunan ketiganya, dan nanti tuh pasti sampai tak hingga. Nah, yang kita dapetin di sini itu bisa langsung dimasukin ke rumus yang tadi. Nah, rumus yang ini ya teman-teman. Nah, tadi kan kita nuruninnya sampai derajat ketiga ya, berarti dimasukinnya nanti jadi kayak gini nih. Nah, fx-nya itu kan sin X, berarti sin X sama dengan F0-nya tadi kan 0 ditambah turunan pertama F0-nya itu kan 1 dikali X ditambah turunan kedua 0 F0-nya itu kan 0 dikali X kuadrat per 2 faktorial. Terus tadi turunan ketiganya itu kan F0-nya min 1, jadi hasil di sininya jadi minus 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai tak hingga. Jadi hasil akhir sin X itu bisa digantikan sama deret Maclaurin yang di sini. Jadi sin X sama dengan X minus X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai tak hingga. Nah, terus di sini ada Taylor series. Deret Taylor itu merupakan deret polinom yang perkiraan nilai awalnya tidak X sama dengan 0. Jadi, di deret Taylor itu kita bisa nentuin X-nya itu selain dari 0. Kan tadi kalau Maclaurin itu berpusat di X sama dengan 0, kalau deret Taylor itu enggak. Jadi misalnya
kita harus nyari nilai fx-nya itu di dekat, kayak misalnya x-nya itu sama dengan 4,2. Berarti kita bisa ngambil taksiran nilai x-nya itu sama dengan 4 gitu. Karena kalau misalnya kita pakai deret Maclaurin yang sama dengan x sama dengan 0, nanti itu pasti terlalu jauh gitu untuk bisa dilihat dari grafiknya lah ya gitu. Terus rumus deret Taylor itu sendiri itu fx sama dengan fx0 ditambah turunan pertama fx0 dikali x minus x0 ditambah turunan kedua fx0 dikali x min x0 kuadrat per 2 faktorial sampai ditambah tak hingga, atau bisa dipresentasikan dalam bentuk sigma, yaitu sigma dari fn x0 dikali x minus x0 pangkat n per n faktorial dengan n dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini ada beberapa contoh soal Taylor series ya. Yang pertama itu ada contoh soal di mana soalnya itu bentuklah deret Taylor untuk fx sama dengan ln x dengan nilai x0 nya itu sama dengan 1. Nah, kayak tadi ini konsep ngerjainnya mirip kayak deret Maclaurin. Yang pertama kita lakuin itu mencari turunan-turunan dari ln x nya sampai tak hingga. Cuman karena itu terlalu banyak, saya di sini paling nurunin sampai turunan kedua atau ketiga, nanti pas dimasukin ke rumus fx-nya ditambah sampai titik-titik ya. Nah, sekarang kita masukin dulu fungsi x0-nya itu ke dalam nilai fx, berarti jadi ln 1 ya. Ln 1 itu sama dengan 0. Terus dicari juga turunan pertama dari ln x yang hasilnya itu 1 per x. Terus dimasukin nilai x-nya, jadi hasilnya itu sama dengan 1. Terus ada juga ini turunan keduanya, dan ini adalah turunan ketiganya. Sehingga nanti hasil dari fx-nya itu sendiri adalah ln x sama dengan 0 ditambah x minus 1 dikurangi x minus 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah 2 dikali x minus 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai tak hingga. Nah, sampai hasil akhirnya itu berarti ln x sama dengan x minus x minus 1 dikurangi x minus 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah x minus 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai tak hingga. Ada juga contoh deret Taylor ya yang lain. Nah, soalnya itu tentukan deret Taylor pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x plus 1 dengan nilai x0 nya itu sama dengan 1. Nah, ini juga sama, kita cari turunan-turunannya, terus kita masukin si x0 nya ke dalam nilai fx nya ini. Nah, yang pertama nilai fx nya kan tadi x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x plus 1, dimana nanti nilai fx0 nya itu sama dengan 7. Nah, ini turunan pertamanya, turunan pertama dari fx nya itu sendiri, jadi 3x kuadrat ditambah 6x plus 2 hingga nilai turunan pertama dari fx0 nya itu sama dengan 11. Lalu di sini ada turunan keduanya yang jadi 6x plus 6 sampai jadi nilai turunan kedua fx0 nya itu sama dengan 12. Nah, nilai dari fx ini itu dimasukkan lagi ke dalam rumus sehingga hasilnya itu adalah 7 ditambah 11 dikali x minus 1
ditambah 12 dikali X minus 1 kuadrat plus 2X ditambah sampai tak hingga. Nah, kita kan gak mungkin ya ngitung Taylor series sampai tak hingga gitu, itu bener-bener terlalu panjang dan kayaknya emang gak akan mungkin gitu. Makanya di sini ada yang namanya truncated Taylor series, di mana kita bisa bikin perkiraan dari sebuah fungsi f(x) hingga n derajat tertentu yang tidak terhingga. Nah, jadi misalnya kan asalnya asalnya itu kan dari Taylor itu tak hingga. Nah, di truncated Taylor series ini itu kita bisa membatasi, misalnya kita bikin dari Taylornya itu sampai derajat ketiga atau keempat. Jadi rumusnya itu berubah, jadi bukan lagi f(x) sama dengan, tapi nilai f(x)-nya itu mendekati atau yang biasa kita sebut merupakan hampiran ya. Jadi kita bisa bilang kalau nilai f(x) itu mendekati f(x0) ditambah turunan pertama dari f(x0) dikali x minus x0 ditambah turunan kedua dari x0 dikali x minus x0 kuadrat plus 2 faktorial. Nah, sekarang di truncated Taylor series ini bukan lagi ditambah tak hingganya di sini ya teman-teman. Di sini kita udah dibatasi ya, jadinya kita nggak pakai lagi tak hingga di sininya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soalnya ini di sini kita disuruh untuk nentuin deret truncated Taylor seriesnya itu sampai derajat ketiga aja, dimana perkiraan nilai awalnya itu X sama dengan pi per 4. Nah, sama konsepnya kayak tadi, kita harus nyari turunan pertama dan si fungsi X0 nya itu dimasukin ke hasil dari turunan-turunan ini ya teman-teman. Nih, kayak turunan pertama dari cos 2x itu kan minus 2 sin x, terus x nya kita ganti sama tadi nilai x0 nya itu kan pi per 4, jadinya nilainya jadi minus 2. Begitupun dengan turunan kedua sama ketiganya, karena kan tadi dimintanya itu sampai derajat ketiga aja. Nah, baru deh setelah itu dimasukin hasil ini, turunan semua ini di sini dimasukin ke rumus ini. Jadi hasilnya itu rumusnya kan tadi disuruhnya sampai derajat ketiga aja ya. Jadi rumus fx-nya itu berubah jadi nilai fx mendekati fx0 ditambah turunan pertama dari x0 dikali x minus x0 ditambah turunan kedua x0 dikali x minus x0 kuadrat plus 2 faktorial ditambah turunan ketiga dari fx0 dikali x minus x0 pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga bila kita masukin semua nilai turunan-turunan yang tadi itu, nilai cos 2x ini itu hampir sama atau mendekati 0 minus 2 dikali x minus pi per 4 ditambah 0 dikali x minus pi per 4 kuadrat plus 2 faktorial plus 8x dikali x minus pi per 4 pangkat 3 per 3 faktorial. Atau bila kita operasiin lagi, nilai fx itu mendekati minus 2 dikali x minus pi per 4 ditambah 4 per 3 dikali x minus pi per 4 pangkat 3. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi mengenai persamaan nonlinier. Nah, persamaan nonlinier itu dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linier. Sehingga persamaan nonlinier dapat merupakan yang pertama, ada persamaan yang memiliki pangkat selain 1, misalnya itu x kuadrat. Terus yang kedua, bentuk persamaannya itu mempunyai
produk dua variabel, misalnya x, y. Kemudian ada contoh sederhana dari penentuan akar persamaan nonlinier adalah penentuan akar persamaan kuadratik. Secara analitik, penentuan akar persamaan kuadratik dapat dilakukan dengan menggunakan rumus persamaan berikut, atau yang biasa kita kenal itu adalah rumus ABC, yaitu untuk mencari nilai x1 dan x2-nya itu dipakai rumus min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Untuk masalah yang lebih rumit, penyelesaian analitik sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, metode numerik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Nah, untuk mengerjakan soal-soal persamaan nonlinier itu ada dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Nah, yang pertama ini adalah metode tertutup. Nah, metode tertutup itu terbagi jadi beberapa metode lagi. Nah, sebelum ke metode-metode itu, kita awali dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh metode tertutup ya. Yang pertama itu, kalau kita ingin mengerjakan soalnya dengan metode tertutup, kita harus menentukan akar pada range AB. Terus yang kedua, dalam rentang AB harus terdapat satu akar. Kemudian hasil dari metode tertutup itu selalu konvergen ya teman-teman. Nah, suatu rentang X sama dengan AB mempunyai akar bila nilai FA dan FB-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB hasilnya adalah kurang dari 0. Nah, kayak dilihat dari grafik ini ya teman-teman. Nah, akarnya itu terletak di sini. Nah, karena ini FA dikali FB itu kurang dari A, maka pada rentang AB terdapat akarnya itu di sini. Nah, sedangkan kalau nilai FA dikali FB-nya itu lebih dari 0, maka dia tidak akan memiliki akar. Nah, yang pertama itu metode tertutup itu ada yang namanya metode tabel, di mana penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode tabel dilakukan dengan membagi persamaan menjadi beberapa area, di mana untuk X AB dibagi sebanyak n bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh nilai fx pada setiap n bagian. Nah, bila nilai fx k sama dengan 0 atau mendekati 0 di mana nilai k kurang dari b dan k lebih dari a, maka dikatakan bahwa nilai xk adalah penyelesaian persamaan fx. Bila tidak ditemukan, dicari nilai fxk dan fxk plus 1 yang berlawanan tanda. Bila tidak ditemukan, maka persamaan tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai akar untuk rentang AB. Nah, algoritmanya sendiri untuk metode tabel itu ada di sini ya. Yang pertama itu kita harus menentukan fungsi fx-nya. Nah, yang kedua itu kita harus menentukan rentang untuk x yang berupa nilai batas bawah A dan batas atas B. Nah, terus yang ketiga itu tentukan jumlah pembagian n. Kemudian hitung step pembaginya dengan rumus B plus A sama dengan E per N maksudnya ya. Nah, untuk I sama dengan 0 sama dengan N, hitung XI sama dengan A plus IH, terus YI nya sama dengan FXI. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, di mana bila nilai fx sama dengan 0 maka akarnya adalah xk. Bila FA dikali FB kurang dari 0 maka nilai fx kurang dari fxk plus 1 maka akarnya adalah xk. Bila tidak, xk adalah penyelesaian atau dapat dikatakan sebagai penyelesaian berada di antara xk dan xk plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal dari metode tabel. Nah, di sini itu ada soal di mana
Carilah akar persamaan fx sama dengan x plus e pangkat x, di mana rentangnya itu adalah minus 1 sampai 0. Nah, dengan n itu sama dengan 10. Nah, cara mengerjakan ini itu didapat dari ini ya, dari rumus. Nah, untuk nilai x-nya ini sendiri kan ini dibagi 10. Berarti jadi minus 1,0, minus 0,9, minus 0,8, minus 0,7, begitupun seterusnya ya sampai titik 0,0. Nah, nilai min 0,32 ini dihasilkan dari substitusi nilai x yang ini dimasukkan ke dalam fx yang ini ya. Nah, terus kita lihat nilai fx-nya ini itu yang paling mendekati 0 yang mana? Nah, kita lihat di sini yang paling mendekati 0 adalah fx, di mana nilai x-nya itu adalah di antara minus 0,6 sama minus 0,5. Nah, ini kan yang paling mendekati 0. Nah, terus sehingga diperoleh penyelesaian di antara minus x sama dengan minus 0,6 dan 0,5 dengan nilai fx masing-masing sebesar minus 0,0512 dan minus 0,105, sehingga dapat diambil penyelesaiannya itu adalah x sama dengan minus 0,5, karena nilai error atau nilai fx itu yang paling mendekati 0 adalah nilai fx dari x sama dengan 0,6. Kemudian kita ke metode tertutup yang kedua, yaitu metode biseksi. Nah, prinsip metode biseksi itu adalah bagi dua rentangnya ya. Nah, prinsip kan tadi udah disebutin ya, prinsip metode bagi dua itu ada. Metode biseksi itu adalah bagi dua, di mana kita mengurung akar fungsi pada interval x sama dengan a, b, atau pada nilai x batas bawah a dan batas atas b. Nah, selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Nah, kayak gini ya, contohnya ini ada tabel. Nah, misalnya yang pertama itu kita punya rentang ini x dengan rentang ini, terus nanti dibagi dua, ini pembagi dua. Nah, nanti tuh dilihat mana yang dilewatin akar ya. Di sini berarti yang melewati akar itu adalah x1 dengan x2. Nah, kemudian x1 dengan x2 itu ditambah, nanti dibagi dua kayak gini. Nah, nanti jadi udah dibagi dua kayak gini, dia jadi ada titik x1, x3 dengan sama x2. Nah, coba dilihat lagi mana yang ada akarnya ya. Nah, karena dilihat dari grafik ini tuh yang ada akarnya itu yang ini, berarti selanjutnya itu x1 sama x3. Nah, terus dilihat lagi nih, terus yang ini dibagi dua lagi sampai kita lihat lagi mana yang mengandung nilai akarnya. Nah, misal ini kita sebut aja x4 ya, jadi nanti selang barunya adalah x1 sama x4. Nah, gitu terus selanjutnya sampai dapat toleransi tertentu ya. Nah, algoritmanya sendiri itu untuk metode biseksi yang pertama kita harus harus mendefinisikan fungsi fx-nya dulu. Kemudian menentukan rentang untuk x yang berupa batas bawahnya a dan batas atasnya itu b. Nah, toleransi dan tentukan toleransi e dan iterasi maksimumnya. Kemudian hitung nilai FA dan FB. Nah, untuk menghitung tadi hasil bagi dua yang ini, itu caranya adalah rentang A plus B bagi 2. Nah, biasanya ini rentangnya ini biasanya disebut X atau C ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah dapet X-nya, kita hitung nilai fx-nya.
Nah, kalau udah dapat nilai fx-nya, baru kita lihat algoritma ketujuh. Bila fx dikali fa kurang 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Bila tidak, a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Nah, bisa dilihat lagi ya ini algoritmanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ya. Soalnya itu adalah carilah akar persamaan fx sama dengan xe pangkat min x plus 1 pada rentang x minus 1 sampai 0 dengan nilai toleransi sebesar 10 pangkat minus 7. Nah, yang pertama itu kita tentuin dulu ya, tadi definisikan nilai fx-nya udah, terus rentangnya kita udah ditentuin, terus toleransinya kan sampai 10 pangkat minus 7 ya, toleransi errornya itu. Nah, untuk menghitung nilai x atau c ya, nah di tadi kan rumusnya nih rentang a plus b bagi 2 kan, berarti ini rentang a nya itu minus 1 ditambah b nya 0 bagi 2 sama dengan minus 0,5. Udah diketahui x nya, baru hitung fx dan nilai fa. Tadi kan fx itu x nya adalah 0,5, jadi dari sini itu diganti x nya dengan 0,5 jadinya dengan minus 0,5, jadinya nilai fx nya itu 0,175639. Begitupun lah dengan nilai fa ya, yang x yang di sini itu diganti dengan nilai a sebesar minus 1. Nah, kemudian terus dikalikan nih nilai fx dengan fa-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan itu diperoleh fx sama fa-nya itu kurang dari 0. Nah, ini kan berlawanan tanda. Berarti nanti b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Nah, iterasi dilakukan kembali dengan menggunakan b tersebut. Nah, ini baru iterasi yang pertama lah ya. Ini bisa sampai ini terus dihitung sampai nilai toleransinya itu sebesar 10 pangkat minus 7. Nah, di sini juga ada contoh soal kedua untuk metode biseksi, di mana soalnya itu adalah tentukan akar persamaan fx sama dengan e pangkat x minus 5x kuadrat di dalam selang 0 sampai 1 dan nilai toleransi errornya adalah 0,00001. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah mencari nilai x di iterasi yang ke-0. Nah, nilai x atau c ya, kan di sini kan ditulisinnya itu adalah c ya teman-teman. Berarti cara menghitungnya adalah selang a ditambah selang b bagi 2, hasilnya itu ini. Kemudian hasil dari c ini itu dimasukkan ke dalam fungsi x, di fungsi c yang ini dihasilkan kayak ini, yang a juga disubstitusikan ke sini dan yang b juga sama ya. Terus dilihat hasil dari fc sama fa-nya. fc sama fa itu kan dia sama tanda, berarti untuk menentukan selang yang baru itu kita cari nilai di antara selang A sama B itu, kita bandingkan mana yang paling besar nilainya. Nah, karena di sini nilai B paling besar, jadinya untuk selang barunya itu dipakai yang B, yang A-nya kita buang, jadinya selang barunya itu C sama B. Nah, untuk iterasi kedua, kita lihat lagi di antara C sama B itu nilainya yang paling kecil itu yang mana? Ini kan dilihat dari sini, itu nilai yang paling kecilnya itu adalah C ya. Berarti di iterasi yang pertama itu nilai C ini dipakai jadi selang yang A dan nilai yang B ini tetap yang di B. Terus sama kayak yang iterasi yang ke-0, A dan B ini ditambah kemudian dibagi 2, terus dimasukkan ke dalam fx, didapatkan hasil ini, dan kemudian dilihat lagi nilai fa dengan fc itu berlawanan tanda atau enggak. Nah, kalau ini berlawanan tanda kan,
Berarti kalau untuk berlawanan tanda, untuk selang selanjutnya kita lihat antara selang A dan B yang ini itu mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini kan adalah selang yang A. Berarti nilai yang B ini kita buang. Untuk selang selanjutnya berarti itu adalah A dengan C. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk menentukan selang baru itu dilihat dari nilai FA dan FC-nya. Dia berlawanan tanda atau sama tanda. Kalau misalnya dia berlawanan tanda, berarti kita lihat di antara selang A dan B itu nilai mana yang paling kecil, entah nilai A atau B yang paling kecil yang mana. Nah, berarti kalau dia berlawanan tanda, nilai A atau B yang paling kecil lah yang dipakai untuk selang selanjutnya. Dengan catatan itu ditambah dengan C ya, jadinya kayak di sini jadi C, B karena ini berlawanan tanda gitu. Terus kalau misalnya dia tandanya sama, kita lihat angka nilai A, selang A dan selang B itu yang paling besar itu yang mana. Kalau di sini kan yang paling besar itu nih, kayak di iterasi yang pertama, yang paling besar itu nilai B, jadinya dia yang dipakai selang selanjutnya bersamaan dengan C. Nah, terus untuk penempatannya dilihat lagi mana nilai selang di antara C maksudnya tadi A dan C ya, karena kan ini berlawanan tanda. Berarti dipakainya yang paling kecil, berarti selang selanjutnya itu adalah A dan C kan. Nah, terus untuk penempatan selangnya sendiri itu kita lihat lagi nilai yang paling kecil yang mana. Nilai yang paling kecil itu bakalan dijadiin jadi nilai selang B, terus yang paling besarnya jadi nilai selang B gitu. Terus sampai iterasi yang ditentukan atau nilai errornya ya. Nilai error itu berarti nih ya FC gitu, dengan nilai X-nya itu sekian gitu. Ini kan sampai iterasi 16 ya teman-teman. Berarti dia nilai Fx-nya itu ini ya, nilai errornya itu mentok di 0,000051. Terus nilai X-nya itu atau nilai C-nya itu 0,605263. Nah, sekarang metode ketiga dari metode tertutup itu ada yang namanya metode regula falsi. Nah, metode regula falsi itu sebenarnya hampir sama dengan metode biseksi, di mana iterasinya itu dilakuin terus melakukan pembaharuan rentang untuk memperoleh akar persamaan. Nah, hal yang membedakan metode ini dengan metode biseksi itu adalah pencarian akar didasarkan pada slope atau kemiringan dan selisih tinggi dari kedua titik rentang. Nih, kayak gini ya, contoh grafiknya lah ya. Nih, kalau regula falsi itu dia melihat dari kemiringannya. Nah, kayak gini. Jadi dari yang pertama itu ini ya, untuk X1 itu dari titik ini ditarik garis ke titik ini, garis lurus ke titik ini, kemudian dibagi dua kayak gini, kayak gitu ya. Nah, nilai slope-nya itu sendiri, rumus slope-nya itu adalah X sama dengan FB dikali A dikurangi FA dikali B per FB min FA. Nah, algoritmanya itu sendiri kayak gini. Kayak biasa ya, kita harus definisiin dulu fungsi fx, kemudian tentuin rentangnya, terus kita tentuin juga nilai toleransi sama iterasi maksimumnya. Kemudian kita hitung nilai A dan FA dan FB. Terus untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N. Terus untuk tadi mencari persamaannya itu rumus yang tadi. Terus kita harus ngitung fx dari sini, kemudian hitung error. Nah, ini konsepnya juga sama untuk menentukan rentangnya kayak biseksi. Terus kita yang terakhir adalah tentuin akar persamaan x-nya.
Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal dari metode regula falsi. Soalnya itu mirip tadi kayak contoh soal yang di metode biseksi. Cuman ini bedanya kan dengan metode regula falsi. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu kita harus menentukan nilai FA sama FB kan. Nah, caranya itu memasukkan nilai rentang A dan rentang B yang ini itu ke fungsi yang fx ini ya teman-teman, sehingga didapetin nilai FA sama FB-nya tuh ini. Nah, udah diketahui nilai FA dan FB-nya, kita hitung nilai X. Nah, menghitung nilai X-nya itu sama rumus log yang ini, yang X sama dengan FB dikali A dikurangi FA kali B per FB dikurangi FA. Makanya tadi yang pertama itu kita harus mencari nilai FA dan FB agar gampang mencari nilai slope atau nilai X-nya. Kemudian kalau udah diketahui nilai X-nya, itu dimasukin ke yang fungsi fx ini, sehingga nilai fx-nya itu sama dengan 0,468536. Nah, kalau udah didapat nilai fx, fa dan fb-nya, kita langsung tentuin untuk selang berikutnya. Nah, ini ada caranya itu kayak tadi ya, sama konsepnya kayak yang di metode biseksi, yaitu nilai fx sama fa itu dikali terus kurang dari 0 ya, hasil dari fx kali fa itu. Nah, langsung di sini juga ada contoh soal yang lain ya biar lebih jelas gitu. Nah, di sini ada soalnya itu ada selesaikan persamaan x pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0 pada rentang x sama dengan 0 sampai minus 1 ya, atau ini harusnya minus 1 sampai 0. Nah kan ini sama ya kayak gini soalnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya lah ya, cuman emang enggak. Nah, di sini itu kita lihat tadi kan nyari slope-nya udah ya, didapat nilainya itu ini, nilai fx-nya ini, fa-nya ini, dan fb-nya itu sama dengan 1. Terus konsepnya sama dengan metode biseksi, yaitu kita lihat nilai fa dan fx-nya ini berlawanan tanda atau enggak untuk menentukan rentang untuk menghitung iterasi selanjutnya. Nah, ini kan di sini kita lihat nilai fx sama fa itu kalau dikaliin kan dia jadi negatif alias jadi berlawanan tanda lah ya. Terus kalau berlawanan tanda kan tadi kita lihat dari selang A dan B, kita lihat nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil itu adalah batas nilai A ya, minus 1. Kan minus 1 sama 0 lebih gede minus 1. Jadinya untuk selang selanjutnya itu kita pakai minus 1 sama 0,36788. Jadi selang yang kedua itu jadi A sama X, jadinya A-nya minus 1, terus di B-nya minus 1,36788. Karena kan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil ya, jadinya di sini minus 0,36 itu di B karena dia lebih besar daripada minus 1. Begitupun pada iterasi selanjutnya. Nah, ini dilakuin sampai iterasi 20, sehingga tadi kan disuruhnya di soalnya itu, kalau soal yang ini nggak disuruh ini ya, nggak disuruh sampai 10 pangkat minus 7 gitu. Emang soalnya soal persamaan sama kayak gini, cuman yang ini nggak diketahui toleransinya ya. Nah, ini di sini cuma sampai iterasi 20, terus nilai kesalahannya itu ada berada di fx sama dengan 0,00074, karena kan di sininya min tapi ditulisnya di sini itu masih positif karena nilai kesalahan itu tidak mengenal negatif ya. Nah, terus akar persamaannya itu diperoleh di nilai x sama dengan minus 0,56741 gitu ya.
Nah, sekarang kan tadi metode untuk mengerjakan persamaan nonlinier itu ada metode terbuka dan metode tertutup. Metode tertutup itu sendiri tadi ada metode tabel, metode biseksi, dan metode regula falsi. Nah, sekarang ini metode yang kedua, yaitu metode terbuka. Nah, metode terbuka sendiri itu beda dengan metode tertutup. Kan tadi kalau metode tertutup itu kita harus nentuin range atau rentang nilainya ya. Kalau di metode terbuka itu kita harus punya tebakan awal gitu. Nah, di mana nilai xn dipakai untuk menghitung xn plus 1, kemudian hasil dari persamaan nonlinier. Metode terbuka itu adalah konvergen atau divergen ya. Beda dengan metode tertutup yang pasti nilainya adalah konvergen. Nah, di metode terbuka itu sendiri dia punya metode-metode yang lain ya. Yang pertama itu metode terbuka iterasi sederhana ya. Metode ini itu adalah metode yang memisahkan nilai x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Nah, contohnya itu misalnya ada persamaan x minus e pangkat x sama dengan 0, itu diubah menjadi x sama dengan e pangkat x atau gx sama dengan e pangkat x. Nah, gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Kemudian ada algoritmanya. Nah, algoritmanya itu sendiri yang pertama kita harus mendefinisikan nilai fx dan gx, di mana gx itu ini ya pengubahan dari persamaan ini ya. Nah, kemudian tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimumnya. Dan yang ketiga itu tentukan tebakan awal, karena kan di metode terbuka itu kita harus punya tebakan awal. Terus yang keempat itu untuk iterasi I itu sama dengan 1 sampai dengan N atau fxi iterasi lebih dari E. Kemudian ada X menjadi xi sama dengan gxi minus 1. Nah, kemudian hitung nilai fxi. Nah, yang kelima itu akar persamaan adalah x terakhir yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal metode iterasi sederhana. Di sini ada contoh soal yang pertama dengan dia punya persamaan fx-nya itu sama dengan x kuadrat minus 2x sama dengan 3. Nah, nilai ini itu persamaan ini diubah menjadi ke fungsi hanya x-nya saja, berarti dia jadi x sama dengan akar 2x plus 1 atau gx sama dengan akar 2x plus 1. Tebakan awalnya itu 4, terus nilai errornya itu batas errornya itu 0,0001 gitu ya. Jadi nilai xn plus 1-nya itu sama dengan akar 2xn plus 3. Nah, ini hasil ini itu nilai sebenarnya dari x yang ini ya. Sebenarnya ini kalau kita faktoring dengan cara biasa, itu nilai x-nya itu sama dengan 3 ya, teman-teman. Nah, makanya di sini kita lihat kan ini tebakan awal ya, dia tuh 4, terus di sini ini nilai errornya, ini nilai tebakan awalnya, dan yang ini itu nilai error. Nah, makanya di sini nilai error di sini itu adalah 1 karena tebakan awalnya itu dikurangi dengan hasil yang ini, jadinya 1. Kemudian buat iterasi yang pertama ya, ini kan x0 ya. Ini tuh iterasi yang pertama atau nilai x1. Nilai x1 itu berarti di sininya dari x0 ya, berarti x0 plus 1, jadi x1 sama dengan 2 dikali x0 ditambah 3. Ini itu dihasilkan dari, jadi x1 sama dengan 2 dikali 4, x0 kan ini itu ditambah 3, hasilnya adalah ini. Kemudian nilai error ini itu nilai tebakan awal dikurangi dengan tebakan yang x1. Jadi x0 dikurangi x1. Begitupun dengan iterasi-iterasi selanjutnya. Kayak iterasi yang iterasi ini itu untuk nilai x2
nilai X2 ini didapatkan dari nilai akar 2 dikali X1 yang ini ditambah 3. Jadi hasilnya 3,10375. Nah, untuk nilai errornya itu X1 dikurangi dengan X2. Nah, untuk nilai errornya sendiri, untuk nilai iterasinya sendiri itu, maksudnya untuk nilai persamaan X-nya itu, nilai akarnya X-nya itu, ini ya, yang paling dekat dengan 0. Dengan error sebesar 0, dengan error 0,084672 ya teman-teman, karena kan errornya ini itu didapat dari ini dikurangin ini. Nah, nilai akarnya itu adalah 3,00042, terus nilai errornya itu adalah 0,00084672 kayak gitu. Terus ada nih contoh soal yang kedua, yaitu soalnya adalah selesaikan X plus E pangkat X ditambah X ditambah E pangkat X sama dengan 0. Nah, maka persamaannya itu diubah menjadi X sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. Nah, diambil titik awalnya itu adalah X0 sama dengan minus 1, maka iterasi pertama itu iterasi pertama itu hasilnya 0,3679 sehingga nilai fx-nya itu adalah ini. Terus iterasi kedua dengan nilai 0,6922, terus iterasi ketiga sampai iterasi kelima. Nah, terus yang ini kan dilakuin sampai iterasi ke-10 itu diperoleh nilai X-nya itu adalah minus 0,56843 dan X-nya itu sama dengan 0,034217. Kayak gitu, ini nilai error dan ini nilai akarnya. Kemudian ada metode terbuka kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson itu merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien. Nah, rumusnya itu sendiri adalah xn plus 1 sama dengan xn minus fxn dibagi maksudnya turunan pertama dari fxn. Nah, algoritmanya sendiri itu ya kayak tadi, kita harus mendefinisikan nilai fx dan nilai turunan pertama fx. Kemudian tentukan toleransi E dan iterasi maksimum. Terus kita juga harus menentukan tebakan awal, kemudian hitung fx0-nya dan turunan pertama dari fx0, kemudian dilakukan iterasi dengan kalau x-nya itu dengan rumus slope yang tadi. Kemudian yang 6 adalah akar persamaan merupakan nilai x terakhir yang diperoleh. Nah, ini ada contoh soal dari metode Newton-Raphson, di mana contoh soalnya itu adalah selesaikan persamaan x minus e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 0. Nah, tadi kan di algoritma kita harus mendefinisikan nilai fx dan turunan pertama dari x. Nah, ini nilai fx-nya dan turunan pertama dari x itu adalah fx itu adalah 1 ditambah e minus e aksen. Nah, kemudian nilai fx0-nya itu dimasukin karena tebakan awalnya adalah 0, berarti fx-nya 0. Fungsi fx ini diganti dengan 0. Begitupun dengan turunan pertamanya.
kemudian udah didapat nilai fx0 dengan nilai turunan pertama fx0-nya itu dimasukin ke rumus log. Nah, ini untuk nilai x1-nya, berarti x1-nya sama dengan 0,5. Kemudian dilakuin untuk nyari x kedua pun kayak gitu. X kedua berarti menurunkan nilai yang ini, menurunkan nilai ini ya, sama kita pakai yang itu. Cuman bedanya kan di sini tinggal lihat ini kan, ini x1-nya udah diketahui ya. Berarti untuk mencari nilai x2-nya itu dimasukkan nilai x1 yang ini ke dalam fungsi fx dan turunan pertama dari x, makanya didapat nilai ini. Nah, maksudnya untuk mencari x ketiga pun sama kayak gitu. fx2-nya ini itu diperoleh dari nilai fx1 ini yang dimasukin ke, maksudnya nilai x2 ini itu dimasukin ke yang ini ya, nilai fx yang ini. Nah, kayak gitu sampai iterasi atau x berikutnya ya. Nah, terus kalau dilihat ini kan pada saat nilai x ketiga itu udah didapat 0,56741, cuman pada saat dimasukkan nilai x3 ini dimasukkan ke dalam fungsi fx ini, nilainya itu udah kecil banget, makanya kita hentikan aja gitu, terus hingga didapat nilai akarnya itu adalah x sama dengan 0,5674143. Terus yang terakhir, ini ada metode terbuka dengan metode secant. Nah, metode secant itu merupakan perbaikan dari metode Regula-Falcy dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Nah, dengan rumusnya itu adalah xr plus 1 sama dengan xr dikurangi fxr dikali xr minus xr min 1 per fxr dikurangi fxr minus 1. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Soalnya itu ada penyelesaian dari akar persamaan x kuadrat minus x plus 1 dikali e pangkat min x sama dengan 0 dengan metode secant. Nah, kita nih, cara pertamanya itu adalah ambil x0 sama dengan 0,8, berarti tebakan awalnya itu adalah 0,8 dan x1-nya itu adalah 0,9, maka dapat dihitung ya 0-nya itu sama dengan fx0 sama dengan min 0,16879, ya satunya itu sama dengan fx1 sama dengan 0,037518. Nah, iterasi metode secant adalah sebagai berikut ya. Untuk iterasi pertama itu untuk memperoleh x2 itu sama dengan x1 dikurangi y1 dikali x1 minus x0 per y1 dikurangi y0 sama dengan 0,881815, sehingga nilai y2-nya itu segini ya teman-teman. Nah, untuk iterasi keduanya itu kan berarti nilai x3 ya. Berarti untuk x-nya sendiri ini dipakainya x2 gitu, dan y-nya sendiri itu dipakai y2 terus, dan di sini ada x1. Dilakuin sampai iterasi ketiga karena ternyata pada saat ingin menghitung ke iterasi keempat itu ternyata nilai y4-nya itu udah kecil banget. Jadinya dihentiin aja sampai iterasi ketiga sehingga akarnya itu diperoleh 0,882534. Kemudian di sini ada materi yang ketiga, yaitu materi mengenai sistem persamaan linier. Di mana sistem persamaan linier di sini itu akan membahas yang pertama ada metode Gauss-Jordan. Yang pertama itu ada metode Gauss, yang kedua itu ada metode Gauss-Jordan, yang ketiga itu ada metode dekomposisi, dan yang terakhir itu ada metode iterasi.
Yang pertama itu ada metode Gauss, di mana ide dasar dari eliminasi Gauss atau metode Gauss adalah melakukan operasi matematika pada baris matriks dan melanjutkannya sampai hanya tersisa satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel dengan melakukan operasi baris elementer atau OBE. Nah, yang asalnya matriks itu berbentuk kayak gini, di metode Gauss itu diubah menjadi matriks segitiga bawah, sehingga nanti akan menyisakan matriks dengan 3 variabel, 2 variabel, dan 1 variabel, atau tergantung dengan jenis matriksnya, entah itu 4x4. Berarti kalau misalnya matriksnya asalnya berbentuknya 4x4, berarti pada saat diubah ke oleh metode Gauss, berarti itu nanti bakalan jadi matriks dengan 4 variabel, 3 variabel, 2 variabel, dan 1 variabel dengan di sininya itu ada matriks segitiga bawah yang bernilai 0. Terus yang kedua itu ada metode Gauss-Jordan, di mana metode Gauss-Jordan ini sendiri itu cara pengerjaannya dan cara pengubahannya itu sama dengan metode Gauss-Jordan. Cuman bedanya bentuk Gauss-Jordan itu nantinya akan menghasilkan matriks yang hanya bernilai satu variabel kayak gini ya, teman-teman. Di sini ada angka 1 yang miring kayak gini, terus di sini ada matriks dengan segitiga bawah dan matriks dengan segitiga atas, atau bisa kita bilang ini tuh matriks identitas ya. Nah, cara pengubahannya itu ini mirip kayak metode Gauss itu dengan cara OBE, dengan ditambah atau dikurangi row 1. Misalnya kita nanti lah ya lebih jelasnya itu ada di contoh soal. Nah, ini ya contoh soal metode Gauss-Jordan. Nah, di sini itu ada persamaan linear dengan soal kayak gini ya. Persamaannya itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan 3. Terus persamaan yang keduanya itu 2x1 dan 4x2 sama dengan 8. Nah, tugas kita di sini adalah mencari x1 dan x2 dengan metode Gauss-Jordan. Langkah pertama yang kita harus kerjakan itu adalah mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah 1, 1, 2, 4 dan matriks X-nya itu adalah X1 dengan X2 sama dengan matriks B-nya itu adalah 3 dan 8. Nah, untuk operasi baris elementer sendiri itu di sini saya akan mengubahnya dengan cara minus 2R1 atau minus 2 row 1 ditambah row 2, di mana saya akan mengubah salah satu bilangan pada matriks baris kedua, yaitu saya ingin mengubah angka 2 ini menjadi angka 0 biar dia nanti jadi matriks identitas. Nah, oke, sekarang kita ke operasinya. Lihat dari sini kan, di sini dari minus 2 R1 ditambah R2, berarti minus 2 dikali R1 ditambah R2 ya. Baris pertamanya itu tetap. Nah, baris yang keduanya itu diubahnya semua kolomnya ya, bukan cuman kolom yang pertama aja atau kolom yang ingin kita ubah aja gitu. Nah, berarti yang di sini minus 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Minus 2 dikali 1 ditambah 4 hasilnya 2, dan minus 2 R1 atau minus 2 dikali 1 ditambah 8 itu hasilnya adalah 2. Kemudian matriks yang ini kan belum sempurna menjadi matriks identitas, berarti harus mengubah lagi angka 2 di sini. Angka 2 di sini itu menjadi angka 1. Nah, cara mengubahnya itu saya mengkalikan
baris kedua ini dengan setengah. Jadi baris pertamanya tetap kayak gini, nah baris keduanya berubah di mana 0 dikali setengah itu kan hasilnya 0, 2 dikali setengah itu hasilnya adalah 1, dan 2 dikali setengah itu adalah hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir itu kita mengubah angka 1 yang ini itu menjadi angka 0, dimana nanti berarti row satunya yang berubah dan row 2 nya akan tetap ya. Nah caranya itu saya minus R2 ditambah dengan R1 ini. R2 nya tetap ya, row 2 nya tidak berubah. Nah row satunya itu nih yang baris pertama dan kolom pertamanya itu dikali, berarti ini 0 ditambah 1 kan hasilnya 1, kemudian minus 1 ditambah 1 sama dengan 0, dan yang terakhir itu ada minus 3 ditambah 1, minus 1 ditambah 3 itu sama dengan 2. Nah kalau udah kayak gini, jadi matriks identitas kayak gini, itu kita lebih gampang kan mencari hasil dari X1 dan X2 nya itu. Nah kita langsung aja nih ya, kan ini cuma terisi satu variabel, yaitu variabel X1, jadi nilai X1 nya itu sama dengan 2 dan nilai X2 nya itu sama dengan 1. Nah kemudian yang ketiga ini ada metode dekomposisi LU. Nah di mana metode dekomposisi LU ini mengubah matriks A itu menjadi matriks L dan U, di mana ukuran kedua matriks tersebut harus sama dengan ukuran matriks A, atau dapat kita tuliskan bahwa hasil perkalian kedua matriks tersebut akan menghasilkan matriks A. Nah, kayak gini ya, cara pengubahannya itu sama dengan cara OBE atau operasi baris elementer. Nah, OBE-nya itu kan ini dari matriks A ini di OBE kan, yang pertama itu untuk bentuk matriks L yang seperti ini, dan yang kedua itu untuk matriks U sama dengan ini ya, sehingga nanti bentuknya itu adalah L dikali U dikali X sama dengan B. Nah, untuk dekomposisi LU itu sendiri punya prosesnya sendiri ya. Yang pertama itu kita ubah persamaannya menjadi matriks A dikali X sama dengan B. Kemudian proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L itu dilakukan operasi baris elementer, sehingga nanti hasilnya adalah L dikali U dikali X sama dengan B. Kemudian proses subsmaju untuk memperoleh Z itu adalah matriks L tadi yang hasil dari OBE matriks A dikalikan Z sama dengan B. Kemudian ada proses subsmundur untuk memperoleh X, di mana itu matriks U dikali X sama dengan hasil dari Z-nya itu sendiri. Nah, kemudian biar lebih jelasnya di sini itu ada contoh soal dekomposisi LU, di mana di sini ada 4 persamaan. Nah, kita harus menentukan nilai X1, X2, X3 dan X4-nya. Nah, dari 4 persamaan yang ini itu kita ubah menjadi bentuk augmented matrix, di mana matriks yang ini itu menjadi matriks A dan yang ini itu menjadi matriks X. Nah, sama dengan ini menjadi nilai B. Nah, kayak tadi, matriks A itu dilakukan OBE untuk menghasilkan matriks U dan matriks L. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya, kalian bisa lihat. Kemudian hasil dari U dan L itu, nah ini untuk mencari Z itu tadi matriks L yang di sini dikalikan dengan Z1, Z2, Z3 sama dengan B. Nah, kayak gini sampai dia menghasilkan nilai Z1, Z2, Z3 dan Z4-nya nilainya 4, minus 7, 13 dan minus 13. Kemudian untuk mencari nilai X itu dibutuhkan matriks U dikali dengan X1, X2, X3, X4 sama dengan
hasil dari Z yang ini. Kayak gini ya teman-teman. Nah, sehingga diperoleh nilai X1-nya itu adalah -1, X2-nya adalah -2, X3-nya itu adalah 0, dan X4-nya adalah 1. Kemudian dekomposisi LU sendiri itu punya metode lagi, yaitu yang namanya dekomposisi LU crowd, di mana matriks A yang ini itu diubah menjadi matriks U dan matriks L. Cuman bedanya di dekomposisi crowd ini dia nggak pakai OBE, tapi dengan rumus yang ini, rumus yang tertera di sini. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai L11, itu berarti sama dengan A11. Nah, untuk nilai U12 misalnya, nah rumusnya itu adalah A12 dibagi L11. Begitupun untuk mencari L dan U selanjutnya ya. Nah, jadi di crowd ini nggak perlu yang namanya OBE ya. Nah, untuk rumus-rumus selanjutnya bisa dilihat dan dipahami di sini ya, teman-teman. Kemudian, nah ini ada contoh soal dekomposisi crowd biar lebih jelas. Nah, di sini tuh cuman kita menentukan nilai matriks L dan matriks U ya. Di sini itu ada matriks A. Kemudian dilakukan iterasi pertama itu untuk mencari kolom pertama dari L ya, untuk menentukan kolom pertama dari matriks L. Rumusnya kayak gini, sehingga didapatkan nilai 2, 2, 2, 3, 2, 2. Nah, untuk iterasi kedua itu dilakukan untuk mencari baris pertama dari matriks U. Begitupun dengan iterasi ketiga untuk mencari matriks L pada kolom kedua, dan iterasi keempat itu untuk mencari nilai U pada baris kedua. Nah, untuk nilai 1 ini yang miring kayak gini itu udah ditentukan ya teman-teman, jadinya kalian nggak usah ngubah lagi dengan OBE, tinggal kalian mencari aja yang ini yang sesuai dengan yang ini ya, bentuk yang ini. Oh iya, terus tadi dilakukan sampai iterasi ke-7 ya, untuk mengetahui matriks L dan U-nya, sehingga didapatkan matriks L-nya itu ini dan matriks U-nya itu kayak gini. Nah, sekedar mengingatkan, tadi kan di sini itu matriks L dan U itu kan bisa diubah menjadi bentuknya itu kayak gini ya, dan U-nya itu bentuknya kayak gini, atau bisa diubah menjadi tadi yang ada di mana ya. Nah, yang ada di dekomposisi crowd ini bentuknya kayak gini, L sama U-nya itu sama aja ya sebenarnya bentuknya, cuman ada dua versi aja gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya dekomposisi Cholesky, di mana dekomposisi Cholesky itu hanya dapat digunakan pada matriks definite positif dan simetris. Nah, matriks simetris merupakan matriks yang nilai di atas dan di bawah diagonalnya itu simetris atau sama secara matematis untuk semua I dan J pada matriks A gitu. Nah, definite positif berarti bahwa setiap entry nilai elemen diagonal utama selalu bernilai positif. Nah, bedanya metode Cholesky dan tadi yang crowd itu, kalau Cholesky itu kita cuman mencari matriks L aja tanpa mencari nilai matriks U, karena matriks U di sini itu adalah transpos dari matriks L. Nah, algoritmanya itu sendiri adalah masukkan matriks A dan vektor B beserta ukuran N. Untuk matriks L itu dihitung menggunakan persamaan yang ini, kemudian untuk nilai diagonal utama matriks L itu dengan persamaan yang ini. Nah, kemudian untuk memperoleh matriks L transpos ya dilakukan transpos pada matriks L.
Nah, untuk memperoleh nilai X itu dilakukan persamaan yang ini, yang tadi yang pertama, kemudian nah ini untuk yang mencari nilai X-nya. Nah, dimana U-nya itu adalah L transpose. Nah, kemudian selain metode dekomposisi LU, ada juga yang namanya metode iterasi, di mana persamaan yang ini itu dinyatakan sebagai ini ya, persamaan yang ini. Nah, di mana persamaan di atas diekspresikan sebagai sigma ini ditambah dengan AII dan XI. Nah, dari persamaan poin kedua itu kita dapat memperoleh penyelesaian persamaan ke I, yaitu dengan persamaan ini ya. Nah, kemudian dengan demikian algoritma metode Jacobi bisa diekspresikan sebagai berikutnya ya. Bisa dilihat persamaannya itu. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Jacobi maupun metode Gauss-Seidel yang nanti bakalan dibahas selanjutnya, diperlukan suatu nilai pendekatan, yaitu X0 nilai. Nah, di mana nilai X0-nya itu biasanya nggak diketahui, jadinya diambil X0-nya itu sama dengan 0. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya itu kita disuruh mencari nilai error persamaan di bawah ya, persamaan yang ini dengan menggunakan iterasi Jacobi sampai iterasi ketiga aja, dengan nilai solusi XYZ-nya itu sama dengan 2,4,3 buat nanti menghitung errornya ya. Nah, dari persamaan yang ini itu ditentuin nilai Z, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, tadi X0-nya adalah 1. Nah, X0-nya itu diambil 1, Y0-nya itu 2, dan Z0-nya sama dengan 2. Nah, kemudian nilai X0-nya itu disubstitusikan ke dalam ini ya. Kan ini harusnya ini tuh nilai Y0, nilai ini, nilai Z0, ini X0, ini Z0, ini X0 dan ini Y0, sehingga diperoleh nilai ini. Nah, nilai errornya itu sendiri tadi nilai hasil yang ini XYZ di sini dikurangi dengan nilai XYZ yang didapat dari iterasi pertama. Nah, begitupun di iterasi kedua, nilai Y, X, Y, dan Z-nya itu digunakan dari nilai ini ya, dari X1 sampai dengan Z1. Kayak misalnya kita mencari X2, itu kita kan harus butuh Y1 sama Z1, begitupun nyari Y2 sama Z2. Mencari errornya pun sama caranya. Nah, ini sampai iterasi ketiga sampai diketahui kalau nilai X itu errornya adalah 0,0375, Y-nya itu 0,075, dan Z-nya itu adalah 0,0375. Nah, kemudian yang terakhir ini ada metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, dalam metode Gauss-Seidel ini nilai estimasi dari yang ini digunakan dalam perhitungan, tetapi karena nilai estimasi baru digunakan dalam perhitungan, maka penjumlahan pada persamaan jadi kayak gini. Nah, diekspresikan lagi jadi dua bagian sehingga diperoleh X-nya dengan persamaan ini. Nah, dengan demikian algoritma metode Gauss-Seidel itu diekspresikan jadi persamaan yang ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, biar jelas banget ya, kita lihat contoh soal yang ini. Contoh soalnya sama dengan metode iterasi Jacobi, cuman bedanya ini kan harus pakai Gauss-Seidel. Nilai perkiraan X0, Y0, Z0 nya pun masih sama gitu ya, dan yang pertama pun masih sama, X0, Y0, Z0, cuman bedanya kita lihat ya di iterasi pertama. Nah, kalau di metode tadi Jacobi itu nilai X1 nya itu nggak akan berpengaruh sama nilai Y1 sama Z1, tapi beda kalau di metode Gauss-Seidel. Nah, di metode Gauss-Seidel itu X1 itu bakalan berpengaruh pada perhitungan Y1, begitupun hasil dari X1 dan Y1 itu berpengaruh pada nilai Z1. Ini kayak soal yang ini ya, kan ini asalnya cuma pakai Y0 sama Z0, X1 nya udah diketahui. Nah, untuk mencari nilai Y1 nya itu kita butuh nilai
X1 dan Z0. Begitupun untuk mencari Z1 kita butuh X1 sama Y1. Nilai errornya itu bisa dicari dengan metode yang sama dengan metode iterasi Jacobi yang tadi. Nah, untuk iterasi kedua pun sama. Di sini Y sama Z untuk mencari X2-nya itu dipakai Y1 dan Z1. Nah, untuk Y2 itu X-nya dipakai nilai X2, Z-nya itu dipakai nilai Z1, dan Z2-nya itu dipakai nilai X2 sama Y2. Nah, begitupun iterasi-iterasi selanjutnya ya, kalian bisa menelaah lah ya polanya kayak gimana gitu. Yang pasti nilai X1, Y1 atau nilai X dan Y-nya itu berpengaruh untuk perhitungan Z-nya gitu pada metode Gauss-Seidel. Nah, sekarang lanjut ke materi keempat atau materi yang terakhir, yaitu materi interpolasi. Interpolasi sendiri itu adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang maksudnya yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dengan fungsi dan cara penginterpolasiannya. Yang pertama itu ada yang namanya interpolasi linier, di mana interpolasi linier ini merupakan polinomial tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Dua titik masukan tersebut digunakan untuk menaksir harga-harga tengahan di antara titik-titik data yang telah tepat dengan persamaan Y sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikali X minus X1 ditambah Y1. Nah, algoritma dari interpolasi linier sendiri itu yang pertama, kita harus menentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya. Contoh misalnya ada titik P1, X1, Y1, dan P2. Lalu tentukan titik tengah dari kedua titik di atas, contohnya titik X sebagai titik tengahnya. Kemudian hitung nilai Y dengan rumus yang tadi yang pertama yang ini. Kemudian tampilkan nilai titik yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal dari interpolasi linier. Soalnya itu ada cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik P1 dan P2, di mana P1-nya itu titiknya adalah 1 dan 1,5 dan titik P2 atau Y itu Y1-nya sama dengan 3 dan Y2-nya sama dengan 2,5, maksudnya X2-nya itu sama dengan 3 dan Y2-nya itu sama dengan 2,5. Nah, dari soal ini itu titik-titik yang ini itu bisa langsung dimasukin ke dalam rumus yang Y ini ya teman-teman. Nah, sampai dihasilkan nilai Y-nya itu sama dengan 2,05. Nah, kemudian yang kedua itu ada interpolasi kuadratik atau yang bisa disebut itu interpolasi yang memerlukan 3 titik. Nah, kayak di sini dijelaskan, interpolasi ini menggunakan berpangkat-pangkat dengan menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Nah, ada titik P1, P2, dan P3. Nah, untuk nilai Q sendiri, adalah nilai tengah dari titik yang ada. Adapun untuk mencari titik Q itu tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus yang ini. Rumusnya ini ya, Y1 dikali ini, bisa dilihat sendiri. Kemudian algoritmanya itu ada, kita harus menentukan titik yang akan dicari penyelesaiannya. Kemudian kita menentukan titik tengahnya dan kita harus menghitung nilai Y dengan rumus yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada juga contoh soal dari interpolasi kuadratik. Nah, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,5 yang berada di antara titik P1-nya ini, P2-nya ini, P3-nya ini.
berarti X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3, dan Y1-nya 5, Y2-nya 2, Y3-nya itu adalah 3. Kemudian dimasukin ke dalam rumus yang ini sampai dihasilkan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Terus kemudian yang ketiga ada interpolasi polinomial. Nah, interpolasi polinomial sendiri ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, P2, P3 sampai Pn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Nah, sehingga nilai Y-nya itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai AN-1X N-1. Nah, masukkan nilai dari setiap titik ke dalam persamaan polinomial di atas dan diperoleh persamaan simultan dengan n persamaan dan n variabel bebas. Nah, dengan persamaannya itu Y1-nya ini, Y2-nya ini, Y3-nya tuh ini. Dengan A-nya itu adalah N-1X1 pangkat N-1 untuk nilai Y1, Y2-nya ini, Y3-nya itu ini, sehingga sampai Yn. Nah, algoritmanya itu kita harus menentukan jumlah titik N yang diketahui, kemudian memasukkan titik-titik yang belum diketahui PI untuk nilai I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Kemudian menyusun augmented matrix dari titik-titik yang diketahui sebagai berikut ya, kayak gini. Nih yang ini matriksnya. Nah, seperti biasa di sini ada contoh soal interpolasi polinomial di mana soalnya itu adalah cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3 yang berada di antara titik-titik ini. Berarti ini sebagai P1, P2, P3, P4, dan P5. Berarti kalau dilihat dari sini, interpolasi polinomial itu untuk yang lebih dari 3 titik ya. Karena akan disebutkan sampai titik N. Nah, dimana X itu sama dengan, nah ini tuh nilai X1, X2, X3, X4, dan itu X5-nya. Nah, dimasukkan nilai X1-nya, nilai X2-nya di sini untuk mencari nilai ini ya, nilainya. Dimasukkan kayak gini. Nah, ini kan cuman dipakai sampai yang titik P4, berarti X1, X2, X3 nya itu 1, X4 nya 4,8, sehingga dimasukkan nilai ini, berarti nilai X1 nya itu adalah ini, X2 nya ini, dan X3 nya ini, X4 nya adalah yang ini. Nah, dari situ didapatkan nilai A nya itu sama dengan minus 0,52 ini, kemudian nilai B-nya ini, nilai C-nya ini, nilai D-nya ini, sehingga persamaan polinomialnya itu bisa langsung dimasukkan hingga nilai Y-nya itu adalah minus 0,5275 X pangkat 3 plus 6,4952 X pangkat 2 minus 16,1177 X ditambah 24,3499. Nah, untuk X sama dengan 3 didapatkan nilai Y sama dengan 20,212, di mana nilai X3 nya ini itu disubstitusikan ke sini yang nilai Y nya ini. Nah, kemudian di sini ada interpolasi Lagrange, di mana interpolasi Lagrange itu adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama, di mana LI itu adalah perkalian dari X minus XJ per XI minus XJ dengan nilai J sama dengan 0 sampai N dengan J itu tidak sama dengan I. Nah, algoritmanya sendiri itu di sini ada tentukan jumlah titik N, kemudian tentukan titik-titik PI-nya,
Tentukan juga nilai X dan nilai Y-nya itu. Kemudian tampilkan nilai X dan Y. Nah, ini ada contoh soal dari interpolasi Lagrange. Nah, contoh soalnya ini di sini ada berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%. Nah, di sini ada nilai alfanya. Kemudian di sini kita langsung ngerjain ke pendekatan orde ke-1. Berarti orde ke-1 itu ada 2 ya. Jadi nilai F1-nya itu kan tadi L0-nya itu, LI itu rumusnya ini ya. Jadi X minus X1 per X0 minus X1 dikali Fx0, dimana Fx0 nya itu adalah ini 2,571, X adalah X, X1 nya adalah 5, kemudian X0 nya adalah 2,5, dan X1 nya itu adalah 5. Begitupun dengan rumusnya ini, sehingga didapatkan nilai F1 nya itu adalah 2,237. Kemudian ini untuk pendekatan orde kedua. Nah, pendekatan orde kedua itu rumusnya jadi kayak gini. Jadi X minus X1 per X0 minus X1 dikali X minus X2 per X0 dikurangi X2 dikali X0. Nah, rumus yang ini juga sama, terus yang ini juga. Nah, kemudian didapatkan hasil F2-nya, F2X-nya itu adalah 2,214. Nah, untuk mencari nilai misalnya sampai orde ketiga, berarti di sini jadi X minus X1 per X0 minus X1 dikali X minus X2 dikurangi X0 dikurangi X3 dikali X minus X3 per X0 dikurangi X3. Nah, yang ini pun jadi X minus X0 per X1 dikurangi X0, kemudian X dikurangi X2 per X2 dikurangi X3 dikali X minus X3 per X1 dikurangi X3. Begitupun selanjutnya ya. Kalian bisa membaca lah ya pola-pola dari rumus interpolasi Lagrange ini. Nah, selesai juga materi yang saya sampaikan. Semoga 4 materi itu bermanfaat untuk kita semua, walaupun penjelasannya tidak mendetail dan mungkin ada salah-salahnya. So, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.